Dokter Cantik untuk Gavin, episode 18. Saat tidur, ponsel Amran berdering. Orang kaya, ponselmu berdering nih. Violet memberikan ponselnya kepada Amran dan melihat ponsel Amran, nama Jasmine tertera di sana. Dia mengingatkanku tentang keberadaannya. Setiap kali aku merasa bahagia sudah menikah, ini pertama kalinya kami tidur bersama, dan Yasmin muncul lagi. Bagaimana bisa dia selalu muncul di saat yang tepat? Apa ini cuma kebetulan atau Amran yang memberitahunya? Ah, lupakan, jangan pikirkan dia lagi, gumamnya. Violet pun memilih untuk memejamkan matanya. Amran yang melihat Jasmine menelponnya langsung mematikan ponselnya dan melanjutkan tidurnya. Jasmine pun mengirimkan pesan kepada Amran. Keesokan harinya, Violet bangun dan dia tidak melihat Amran berada di sampingnya. Violet pergi menuju dapur dan dia melihat Amran yang sedang minum teh hangat sembari membaca koran. Pagi, sapa Amran. Pagi juga, kenapa kamu tidak membangunkanku? Kamu tidur kayak kebo sih. Masih jadi misteri siapa yang bisa membangunkanmu. Sebelum kamu ngomong kasar begitu, jangan lupa aku ini cewek. Cewek? Gak mirip tuh. Masih pagi begini kamu sudah cari gara-gara. Kau pikir ini pantas? Kalau bukan aku, siapa lagi yang bisa melakukannya? Apa? Apa aku sudah kasih izin untuk mengatakan itu? Maksudmu aku pun gak punya hak bilang gitu? Memang. Wajah Violet berubah menjadi kesal. Cowok ini semalam dia baca pesan yang dikirim mantan pacarnya di depanku. Dan sekarang dia kesal padaku, gumam Violet. Aku ingin sekali membuka otak cewek ini dan lihat apa yang ada di dalamnya. Dia lihat nama Jasmine di ponselku, tapi dia tidak menanyakan masalah itu. Apa dia tidak menganggapku serius sama sekali? Apa IQ miliknya dikasih makan ke kucing? Gumam Amran. Sore harinya, di Mayo Clinic, Violet mendapatkan telepon dari Dokter Galang. Halo Dokter Galang, jangan pulang dulu ya, ada pasien gawat darurat datang dan lihat operasinya. Baik dokter. Kepala departemen mau aku melihat operasi. Setelah jam kerja, pasti ini sangat penting. Aku harus lebih perhatian. Di ruang operasi sedang berlangsung. Para dokter petinggi lainnya juga ada di ruang operasi. Pasien kali ini adalah selebritis yang terkenal dan populer. Dia adalah Hengki. Dia telah menerima banyak penghargaan sesaat setelah dia bergabung ke industri. Bahkan ibuku wanita yang sudah tua saja merupakan fans setianya. Dia bahkan sampai bawa tabletnya ke meja makan hanya untuk melihatnya. Siapa saja yang berani mengganggunya bisa mati. Beruntung sekali direktur dan dokter Galang yang melaksanakan operasi ini. Violet sangat teliti memperhatikan jalannya operasi. Dokter lain pasti akan meninggalkan bekas di wajahnya. Ini akan sangat disayangkan kalau ada bekas luka di wajahnya. 4 jam kemudian dan operasi berjalan dengan lancar. Violet berbaring di kursi mobilnya. Amran pun menelpon Violet. Hai orang kaya, kepala departemenku menelpon sewaktu aku mau pulang. Dia mau aku ikut lihat operasi, baru aja selesai. Kamu belum makan? Iya, belum makan. Aku mau pulang ke rumah orang tuaku malam ini dan mau membereskan rumah untuk menyambut ayahku. Aku tidak bisa pulang hari ini. Perlu kujemput? Tidak usah, aku bisa pulang sendiri kok. Kasih tahu aku kalau kamu sudah sampai. Baiklah. Violet pun mematikan ponselnya dan mulai melajukan mobilnya. Di rumah keluarga Violet. Sudah kuduga, aku tidak bisa mempercayaimu. Aku tidak tahu kenapa kamu tidak bisa diharapkan. Kamu bilang kamu mau membantuku merapikan rumah.
tapi malah aku sendiri yang melakukannya. Mama Violet marah-marah karena Violet baru pulang. Tenanglah Ma, aku kelaparan, apa ada makanan? Gak ada. Mama itu ibuku bukan sih? Bisa tidak kamu memperhatikan kesehatan diri sendiri sebelum menyelamatkan orang lain? Apa yang akan terjadi kalau kamu mati kelaparan dan sesuatu terjadi selama operasi? Mama, tidak ada pasien yang mau menunggu dokter makan sebelum sakit. Situasinya berbeda. Lain kali bawa makanan kecil di tasmu, oke? Baiklah, aku mengerti. Oh ya, Ma, aku beritahu Mama sesuatu, tapi Mama janji tidak boleh kasih tahu orang lain ya. Apa itu? Idol kesukaan Mama masuk rumah sakit hari ini. Hengki, apa sakitnya serius? Lumayan serius sih, Ma. Kayaknya dia mungkin butuh istirahat dan wajahnya juga terluka. Kalau bukan berkat direktur rumah sakit, dia mungkin bisa cacat, Ma. Drama apa ya yang sedang dia mainkan? Kok bisa sampai terluka parah begitu? Ma, katanya sih dia main drama sejarah. Drama semacam itu kan memang banyak aksinya kan, Violet? Oh ya, Mama punya misi yang sangat penting untukmu hari ini. Aku gak mau ya kalau disuruh minta tanda tangan atau fotonya. Kamu bukan anak aku. Bukan begitu, Ma. Dia adalah pasien VIP. Semua orang yang terlibat dalam operasinya harus menandatangani surat perjanjian. Memberitahu Mama tentang dia masuk rumah sakit tidak masuk ketentuan. Tapi kalau minta tanda tangan atau foto bisa melanggar perjanjian, Ma. Kamu dan ayahmu sama-sama keras kepala, ujar Mama Violet. Keesokan harinya, Violet bangun dari tidurnya dan mendapati ayahnya sudah duduk di sofa bersama mamanya. Papa sudah sampai? Iya, Papa sudah pulang. Maaf membuat kalian berdua khawatir. Mama tuh yang khawatir sekali sampai tidak mau makan dan tidur. Kamu ngomong apaan sih, Violet? Memang benar kan, Ma? Baiklah, kalian berdua ratu di rumah ini. Hari ini Papa yang akan masak buat kalian. Kalian mau makan apa? Papa akan belanja ke supermarket. Mama aja deh yang pilih. Sup kakap merah, ikan nila goreng, dan tahu tumis daging dengan seledri. Atau sup ayam dengan rebung juga boleh. Di supermarket. Kamu terlihat pucat, lihat aja muka kamu. Sudah kayak pantat wajan aja. Aku jadi khawatir. Ceritakan cepat. Ceritakan semuanya. Papa Violet mengerutkan keningnya. Aku akan memberitahukan semuanya, tapi jangan beritahu Violet, terutama tentang orang yang berusaha mencelakai aku. Bukannya itu perusahaan tempatmu bekerja? Bukan. Ada orang lain dan mereka mengincar Violet. Apa? Siapa yang berani mengganggu putriku? Monik dan keluarganya. Monik? Siapa itu? Pacar Alvin yang sekarang. Maksudmu semua ini sudah direncanakan sejak bertahun-tahun lalu? Sejak kamu mulai ambil proyek ini? Iya, aku tidak tahu sedalam apa mereka terlibat. Dan kita juga tidak bisa menyalahkan mereka. Ini masalah serius. Kalau mereka sudah merencanakan selama bertahun-tahun, mereka pasti sudah menyiapkan rencana untuk bisa lepas tangan. Kalau bukan berkat Amran, aku pasti sudah di penjara. Terus kenapa kita harus takut? Kan sudah ada menantu kita. Mereka tidak akan berhenti kalau kita diberi pelajaran. Kalau mereka tidak dihentikan, mereka akan melakukan segala cara untuk mencapai anakku. Kita ini sudah terlalu menyusahkan Amran. Kita harus mengurus sisanya sendiri. Sepertinya kamu tidak suka ya dengan Amran. Bukan begitu, aku hanya tidak ingin menyusahkan mereka. Karena mereka kan baru saja menikah. Pasti canggung sekarang. Dan keluarga Amran sepertinya juga akan meremehkan anak kita kalau kita terus selalu menyusahkan Amran. Baiklah. Di pusat perbelanjaan, Violet sedang berbelanja bersama Bianca ke salah satu pusat perbelanjaan.
Violet, aku coba yang ini dulu ya. Baiklah. Dan Bianca pun pergi meninggalkan Violet untuk mencoba beberapa pakaian. Tiba-tiba ada suara dari belakang Violet dan mengejeknya. Sepertinya hidupmu tidak bahagia ya setelah menikah. Kamu cuma bisa belanja di tempat seperti ini, ujarnya mengejek. Sepertinya Nona Monik juga ya, cuma bisa ke tempat ini. Violet berdiri dari tempat duduk dan dia lebih tinggi dari Monik. Monik terlihat kesal seolah-olah Violet mengintimidasinya dengan tinggi badan. Monik langsung merangkul lengan Alvin dan dengan wajahnya yang angkuh dan juga sombong. Violet tersenyum sinis. Kenapa kamu tersenyum? Iri dengan kemesraan kita. Apa? Aku iri. Aku cuma mau bilang, kamu merawat pria yang memutuskan hubungan setelah mengambil keuntungan sebelumnya. Apa gunanya pamer padaku? Aku sudah bilang kan, sudah aku buang pria ini sejak lama. Cuma kamu aja yang mau jatuh cinta sama sampah sepertinya. Kau bahkan tidak tahu kalau sampah ini mencariku saat baru datang dari luar negeri. Dia menjelekkanmu dan memohon ampun padaku. Aku sangat bersyukur sih karena kamu mau mengambilnya dariku. Kalau tidak, aku pasti harus menanggung rasa jijik kepadanya lebih lama. Wajah Alvin terlihat suram dan dia hanya diam saja, sedangkan Monik mengepalkan tangannya dan terlihat sangat marah. Violet, jangan pikir semua akan berjalan dengan lancar ya setelah kamu menikah dengan Amran. Kita lihat aja, apa kamu masih bisa sombong setelah ditendang olehnya nanti. Tidak ada yang bisa melihat masa depan, tapi aku yakin aku pasti akan lebih baik darimu, sama seperti di masa yang lalu. Saat kamu selalu kalah selama ini. Aku tidak peduli seberapa hebatnya dirimu, tapi aku yang lebih hebat. Kali ini Monik benar-benar terlihat sangat marah dan berusaha mencelakai Violet. Dasar cewek sialan, kamu. Monik berusaha mendorong Violet. Bersambung.